Saudara-saudara pendengar kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Belajar untuk Mengasihi. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kalau kita mendengar kata belajar, asosiasi kita atau pikiran kita itu langsung ke ruang-ruang kelas, tempat-tempat belajar seperti itu, Pak Paul. Nah, ini kalau belajar untuk mengasihi ini tempatnya di mana, Pak Paul? Tempatnya adalah di dalam pernikahan, Pak Gunawan. Jadi salah satu cara untuk melihat pernikahan adalah dengan cara melihatnya sebagai ruang kelas, di mana kita ini saling belajar dan saling mengajar. Dapat saya katakan bahwa tatkala aspek belajar mengajar ini berarti, pernikahan itu sendiri pun berhenti bertumbuh. Dan pernikahan yang berhenti bertumbuh sebetulnya adalah pernikahan yang sudah mengalami stagnasi dan tinggal tunggu waktu akhirnya rentan dan rapuh. Nah, apakah dengan perjalanan waktu itu kasih itu tidak dengan sendirinya tumbuh di dalam diri pasangan suami istri itu? Ternyata tidak demikian, Pak Gunawan. Ternyata kasih itu perlu untuk dipelajari. Nah, acap kali kita memang terbius oleh konsep-konsep yang beredar di sekeliling kita. Apalagi kita yang misalnya sering menonton film atau sinetron, kita mendapatkan suguhan bahwa kasih itu muncul dengan tiba-tiba dan akan berkembang terus tanpa akhirnya. Nah, kenyataan membuktikan tidaklah demikian. Kita mesti belajar untuk mengasihi. Dan ruang kelas untuk kita mempraktikkan dan mempelajarinya adalah pernikahan itu sendiri. Bapak, kalau kita memang mau belajar sesuatu apapun itu kan kita menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa kita terlibat dalam proses itu, lalu ada semacam kurikulum atau ada semacam panduan supaya kita belajarnya secara sistematis dan sebagainya. Nah, apakah ini juga di dalam hal belajar untuk mengasihi itu juga seperti itu, Pak? Iya, Pak Gunawan. Jadi saya ini menggunakan konsep pengkudusan untuk meneropong atau melihat tentang pernikahan ini. Saya jelaskan yang saya maksud. Kita adalah orang yang Tuhan selamatkan. Namun setelah Tuhan selamatkan kita dari hukuman dosa, Tuhan membentuk kita. Nah, dalam istilah teologisnya dikatakan kita ini dikuduskan Tuhan. Artinya kita diminta Tuhan, dibentuk Tuhan untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus, Tuhan kita. Nah, Tuhan menggunakan pelbagai cara untuk membentuk kita atau untuk menguduskan kita. Salah satunya adalah melalui pernikahan. Jadi bagi orang Kristen, pernikahan bukanlah semata sebagai tempat untuk membagi rasa, memikul beban bersama, atau meneruskan keturunan. Pernikahan juga adalah ajang yang Tuhan gunakan atau alat yang Tuhan gunakan untuk membentuk kita atau mengkuduskan kita. Nah, itu sebabnya tujuan belajar di dalam pernikahan adalah menjadi seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya apa dalam bahasa yang lebih awam? Kita ini berbuahkan buah roh, sebagaimana tertulis di Galatia 5:22-23, yaitu berbuahkan kasih, berbuahkan kesabaran, penguasaan diri, kemurahan hati, dan sebagainya. Jadi, orang yang menikah seharusnya makin hari makin mengembangkan buah roh tersebut. Artinya, makin menjadi serupa dengan Kristus. Jangan sampai semakin menikah, semakin lama menikah, yang muncul bukannya buah roh, tapi buah roh dagingan, yaitu kemarahan, kebencian, iri hati, dan sebagainya. Nah, itu kira-kira
tujuannya. Sedangkan kurikulumnya atau isi materi pelajarannya adalah sebetulnya penyesuaian diri kita dengan pasangan kita. Kita akan terus-menerus menyesuaikan diri dengan pasangan kita. Nah, salah satunya yang paling penting adalah bagaimana belajar mengasihi pasangan kita. Ya, ya. Kalau saya percaya sekali ada banyak orang yang mau belajar itu, yang mau bertumbuh di dalam pernikahannya dan sebagainya. Tetapi di dalam proses belajar itu seperti belajar apapun juga, kadang-kadang kan kita tuh drop out gitu. Jadi tidak selesai dengan tujuan belajar itu, tidak sampai ke sana. Nah, di dalam hal belajar untuk mengasihi ini, hambatan-hambatan itu apa, Pak Bos? Hambatan yang paling besar adalah diri kita sendiri yang merasa kita tidak perlu lagi belajar, alias kekakuan kita. Lawan dari kekakuan adalah fleksibel. Saya melihat satu karakteristik yang seharusnya dimiliki oleh semua orang yang hendak menikah adalah karakter sikap fleksibel. Artinya bukannya tidak mempunyai pendirian, tapi bisa menyesuaikan diri. Artinya orang yang fleksibel itu orang yang memilih hal-hal yang tertentu dan hakiki sebagai pendiriannya, dan menjadikan hal-hal yang lain, hal-hal yang sekunder. Kebalikannya dengan orang yang fleksibel adalah orang yang kaku. Orang yang kaku menjadikan semua hal pendiriannya, bahkan hal-hal yang sangat sepele. Sehingga dia itu tidak mudah untuk berubah, untuk menyesuaikan diri, untuk mengalah, sangat tidak mudah karena bagi dia ini masalah prinsip. Tidak ada satu hal pun yang bukan masalah prinsip. Nah, inilah orang yang kaku. Nah, orang yang seperti ini sangat sulit sekali belajar karena tidak ada kerelaan atau kesediaan untuk belajar. Iya. Nah, Pak Pol, terus terang aja, saya dan juga para pendengar ini pasti ingin tahu sebenarnya Pak Pol apakah juga terlibat di dalam proses belajar untuk mengasihi ini, dan pengalaman apa yang Bapak alami, Pak? Saya terlibat dan masih sampai sekarang dalam proses belajar. Inilah yang ingin saya bagikan kepada para pendengar sekalian. Saya ingin agar kita semua menjadikan mengasihi sebagai sasaran belajar kita. Terutama para suami, sebab memang firman Tuhan meminta suami untuk mengasihi istrinya. Jadi biar saya membagikannya dari kacamata seorang suami. Ada 3 hal yang saya belajar selama saya menikah. Yang pertama adalah saya belajar untuk mengasihi dengan benar. Nah, begitu kita mendengar kata benar, kita langsung akan berpikir pasti ada yang salahnya. Mengasihi dengan salah. Apa itu? Begini, saya menemukan bahwa ada perbedaan antara memiliki kasih dan memperlakukan istri saya dengan penuh kasih. Saya bisa bermegah dan berkata bahwa saya mempunyai kasih, saya mengasihi istri saya. Tapi ternyata perasaan saya yang mempunyai kasih terhadap istri tidak serta-merta berubah menjadi perlakuan yang penuh kasih terhadapnya. Nah, yang penting dalam pernikahan bukanlah kita ini mengklaim diri mempunyai kasih terhadap istri kita. Yang penting adalah kita memperlakukan istri kita dengan penuh kasih. Nah, sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa ternyata ada perbedaan antara keduanya. Dan saya berharap kita tidak puas diri tatkala kita memeriksa hati dan berkata, oh iya ya, saya kok mempunyai kasih terhadap istri saya. Waktu saya pergi jauh meninggalkan dia, saya teringat akan dia. Waktu saya sedang di kantor, kok saya memikirkan dia. Waktu saya sedang melamun, kok saya mengingat-ingat tentang masa indah kita berdua. Nah, itu semua adalah hal-hal yang bersifat perasaan internal. Tapi itu tidak cukup. Yang penting adalah dalam kenyataannya.
dalam hidup sehari-hari. Bagaimanakah kita memperlakukan istri kita? Nah, saya belajar bahwa saya harus mengasihi dia dengan benar. Dan yang benar adalah memperlakukan dia dengan penuh kasih. Nah, untuk bisa memperlakukan istri kita dengan penuh kasih itu, Pak Paul, itu kan membutuhkan suatu keterampilan atau latihan-latihan tertentu. Itu bagaimana, Pak Paul? Salah satu yang penting adalah kesanggupan untuk menguasai lidah kita. Sebagai pria, ada kecenderungan kita berlaku kasar kepada istri kita. Kita adalah makhluk yang lebih mudah kasar sebagai pria dibandingkan wanita. Itu sebabnya kita mesti menjaga kita. Kita mungkin bisa berkata-kata kasar kepada sesama pria dan dianggap sebagai hal yang wajar. Tapi tidak bisa kita menerapkan hal yang sama dengan istri kita. Jadi salah satu hal yang harus kita lakukan ialah menjaga lidah kita. Ada kalanya lidah kita itu begitu tajam, merobek-robek istri kita. Nah, hal yang sering kali muncul adalah kita ini menganggap perbedaan dengan istri kita sebagai keunggulan kita dan kelemahan dia. Kenapa kok dia sebagai wanita tidak bisa berpikir seperti kita? Mengapakah dia sebagai wanita tidak bisa menguasai emosinya seperti kita? Mengapakah dia sebagai wanita tidak berani untuk menghadapi fakta itu seperti kita? Nah, kecenderungan kita melihat semua itu adalah meremehkan istri kita dan menganggapnya sebagai orang yang lemah dan kita tidak lagi respect atau menghargainya. Yang keluar sebagai cetusan isi hati kita makanya adalah omelan yang merendahkan dia. Nah, sebagai pria kita mesti menjaga bibir kita ini nih agar jangan sampai merendahkan apalagi merobek-robek harga diri istri kita. Ya, ada suami itu yang sering itu mengatakan kepada istrinya bahwa saya itu mengasihi kamu, saya itu cinta kamu sungguh-sungguh gitu. Tetapi istri itu tidak bisa memahami atau merasakan atau meyakini akan kata-kata suaminya itu. Itu kenapa, Bapak? Bahkan untuk menegaskan contoh Pak Gunawan, bahkan ada kasus di mana suami itu kalau marah memukuli istrinya. Nah, tapi waktu dia tidak marah, dia akan berkata dia sangat mencintai istrinya. Ya. Nah, saya yakin di sini ada suatu gap ya, ada suatu jurang antara pengakuan di mulut dan perlakuan. Yang istri akan lihat sudah tentu adalah perlakuan. Pertanyaannya kenapa sampai seperti itu? Saya kira salah satu hal yang langsung sudah hilang pada suami yang berlaku kasar kepada istrinya adalah respect. Dia tidak lagi respect kepada istrinya. Atau ada pria memang yang terbiasa semua harus tunduk kepadanya. Tidak boleh sesuatu itu berjalan di luar kehendaknya. Atau ada pria yang terlalu terbiasa untuk diagungkan. Sehingga sewaktu istrinya kok tidak terlalu mendengarkan pandangannya atau menghormati dia seperti yang dia minta, dia akan marah dan langsung mencaci maki atau memukul istrinya. Nah, saya kira itu semua adalah penyebab yang membuat pria akhirnya hanya bisa mengaku melalui mulut dia mengasihi istri, tapi tidak bisa memperlakukan istrinya dengan penuh kasih. Ya, jadi selain Pak Paul belajar mengasihi dengan benar, hal lain apa yang Pak Paul pelajari? Yang kedua adalah saya belajar untuk mengasihi istri saya dengan bahasa kasih istri saya sendiri. Saya dan semua orang saya kira mempunyai cara sendiri-sendiri untuk mengungkapkan kasih. Dan kita kadang-kala akan merasa frustrasi karena kita sudah berusaha menunjukkan kasih kepada istri kita, tapi kok istri kita tidak menanggapi atau tidak merasa dikasih oleh kita. Nah, saya kira duduk masalahnya adalah kita mengungkapkan kasih dengan cara kita, dengan bahasa kita, bukan dengan bahasa kasih istri kita.
Jadi penting sekali kita sebagai suami, sebagaimana yang Tuhan telah perintahkan, kita mesti mengasihi istri kita. Tapi kasihilah dia dengan bahasa cintanya yang dapat dipahaminya. Misalkan, jawaban yang klasik yang sering saya dengar, kalau saya bertanya apakah Bapak mengasihi istri Bapak, sudah tentu saya mengasihi istri saya. Nah, saya akan bertanya, apa kok bukti konkret Bapak mengasihi istri Bapak? Nah, jawaban yang sangat sederhana dan klasik adalah, ya, saya bekerja untuk siapa? Nah, pertanyaannya adalah, apakah orang yang bekerja itu sudah pasti mengasihi? Apakah pembantu rumah tangga yang bekerja untuk tuannya sudah pasti mengasihi tuannya? Apakah pasti orang yang bekerja untuk perusahaannya mengasihi pemilik perusahaan itu? Nah, saya kira jawabannya sudah tentu adalah, ya belum tentu. Demikian jugalah kita yang berkata kita bekerja sebagai tanda cinta kasih kita kepada keluarga. Belum tentu itu dilihat sebagai kasih. Nah, jadi kita mesti belajar dari istri kita bahasa kasihnya. Dan mencoba untuk menunjukkan bahasa kasih itu kepada dia. Sehingga dia dapat mengerti bahwa kita sungguh-sungguh mengasihinya. Nah, di dalam proses belajar itu Pak Paul, karena kita harus belajar dari orang lain, dari istri kita dalam hal ini, apakah patut itu kita menanyakan, sebenarnya dengan tindakan apa saya ini lakukan supaya kamu itu percaya bahwa saya ini mengasihi kamu? Saya kira istri bisa berperan lebih aktif di sini, Gunawan. Saya berikan contoh, seminggu sekali istri saya dan saya keluar untuk berkencan. Kami biasanya pergi makan siang bersama. Nah, istri saya lah yang mengajak saya untuk atau meminta saya untuk memikirkan tempat kemana kami akan pergi makan siang bersama. Saya kira yang menjadi kebanggaannya adalah atau kesenangannya adalah melihat saya mikirkan nanti makan di mana, nanti berkencan di mana. Nah, buat dia melihat saya memikirkan pergi ke tempat tertentu dan sebagainya, itu adalah ungkapan kasih saya kepada dia. Yang lainnya, ada sebagian istri yang sangat senang sekali jikalau menerima sentuhan di pundak, pelukan, di tangan dan sebagainya. Hal-hal kecil seperti itu merupakan bahasa cintanya. Ada juga memang para istri yang senang untuk menerima bunga atau menerima kartu dan sebagainya. Atau kalau suaminya pergi, pulang terlambat, tolong menelpon, memberitahukan, tidak bisa makan malam, menelpon, memberitahukan, atau pergi kemana, mengajak istrinya. Ada begitu banyak bahasa kasih yang memang kita mesti pelajari. Dan setiap orang tidak sama. Iya, memang sulitnya di situ. Biasanya kadang-kadang justru yang diminta itu sesuatu yang kita sulit lakukan gitu Pak. Kadang-kadang ya permintaannya misalnya, coba buat surprise lah pada hari ulang tahun saya gitu misalnya. Nah, kita sebagai suami itu mikirnya itu sulit sekali untuk membuat surprise apa gitu Pak. Nah, kita lalu melakukan sesuatu ya menurut versi kita. Betul. Ada kalanya kesulitan itu mematahkan semangat kita ya. Sehingga kita akhirnya ya udah dah, nggak usah dah, habis juga nggak bisa dilakukan ya. Saya kira ya ada hal yang kita akan katakan tidak bisa lah kita lakukan, susah sekali. Tapi ya saya juga berharap kita tidak menyerah dengan begitu mudah. Jadi ya berusahalah semaksimal mungkin melakukan yang memang diminta oleh istri kita. Iya. Nah, tadi Pak Paul katakan ada 3 hal. Nah, Pak Paul baru sebutkan 2. Yang ketiga apa Pak Paul? Yang terakhir adalah saya belajar mengasihi istri saya dengan membatasi kasih kepada yang lain. Ini sering saya tekankan Pak Gunawan. Kasih hanya terlihat jelas dalam perbandingan. Dengan kata lain, kasih saya kepada istri saya hanya muncul dengan sangat jelas dalam perbandingan dengan bagaimanakah saya memperlakukan orang lain.
Saya kira ini salah satu masalah yang sering terjadi dalam keluarga. Suami berkata, saya mengasihi kamu kepada istrinya. Tapi si istri melihat si suami memperlakukan dia sangat berbeda dengan si suami memperlakukan mamanya, ibunya sendiri. Atau si suami memperlakukan istri berbeda dengan bagaimana si suami memperlakukan adik perempuannya misalnya. Atau lebih bahaya lagi, si suami memperlakukan istrinya lebih buruk daripada dia memperlakukan teman-teman kantornya. Nah, orang hanya akan merasa dikasihi kalau dia melihat dia diperlakukan spesial, melebihi orang-orang lain. Inilah pelajaran yang saya timba dari pernikahan saya sendiri. Dulu saya beranggapan saya hanya perlu memperlakukan istri saya sama, tidak lebih rendah daripada saya memperlakukan orang lain. Itu keliru. Sebab dia istri, dia harus menempati tempat yang paling utama dalam hidup kita. Maka kita perlu memperlakukan dia lebih istimewa daripada orang lain. Ya, tetapi itu kan sesuatu yang relatif gitu Pak Paul ya. Kita misalnya sudah memperlakukan dia lebih gitu. Tetapi lebihnya juga memang tidak banyak-banyak sih. Hanya ya kita tahu bahwa itu lebih sebenarnya. Dengan kita memperhatikan orang tua dan adik dan sebagainya seperti itu tadi. Nah, tetapi dia sendiri kan belum tentu merasa bahwa dia diperlakukan lebih gitu Pak Paul. Nah, saya kira kita kembali lagi sekarang kepada poin yang kedua tadi, yakni mengasihi istri dengan bahasa cintanya. Kalau kita melakukan yang memang dia harapkan itu, mengasihi dia dengan bahasa cintanya, saya kira dia akan merasakan bahwa dia itu istimewa. Sehingga waktu kita memperlakukan mama kita dengan baik, dia tidak terlalu berkeberatan. Saya melihat hampir semua kasus yang saya temui dalam soal ini ya, bersumber bukan dari kecemburuan istri yang berlebihan atau yang melewati batas. Tapi waktu istri itu cemburu, seringkali itu disebabkan oleh karena dia tidak merasakan dia diperlakukan khusus oleh pasangannya. Bahwa suaminya kok lebih mengutamakan yang lain. Nah, kalau memang dia atau si suami sudah memperlakukan istri dengan khusus, seperti yang diminta oleh bahasa kasihnya, tapi si istri terus begitu, ya mungkin sekali memang ada masalah pada si istri. Yang bersumber dari dirinya sendiri. Dia merasa tidak aman, dia selalu menuntut suaminya untuk membuat dia merasa aman. Dia tidak bisa melihat orang sama sekali dalam hidup dia, mesti dialah yang terutama. Nah, kalau itu memang masalah kepribadian yang lebih parah. Jadi, memang kita perlu menghadapi masalah seperti itu dengan lebih khusus. Mungkin tuntutannya justru dirasa aman itu, Pak Paul. Betul. Dan ada orang yang memang seolah-olah nggak pernah puas-puas merasa aman. Dan dia menuntut suaminya terus-menerus membuat dia merasa aman. Nah, kalau sampai seperti itu, saya kira duduk masalahnya terletak pada si istri itu sendiri. Iya. Nah, Pak Paul, dalam hal ini, dalam hal belajar untuk mengasihi ini, apakah ada firman Tuhan yang tepat untuk disampaikan kepada kita semua? Saya akan bacakan Efesus 5, 26-27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Tuhan memberikan perintah yang spesifik kepada suami untuk mengasihi istri. Jadi tugas suami yang akan terus-menerus dikerjakan sampai akhir hayatnya adalah mengasihi istrinya. Seperti apakah? Tuhan memberikan contoh dan syarat di sini dengan sangat jelas. Mengasihi dia, membuat dia itu cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut, seolah-olah benar-benar dengan kasih kita itu, kita membuat istri kita bercahaya atau bersinar. Begitu berbahagianya dia, sehingga seolah-olah dia menjadi orang yang paling mulia. Ya, kalau di sini digambarkan bahwa hubungannya itu
suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, itu kan pengorbanan, betul Pak Bos? Betul sekali. Jadi suami harus berkorban. Dan pengorbanan yang terbesar adalah menanggalkan egonya. Maka firman Tuhan berkata, Tuhan mengasihi kita, Dia mengorbankan dirinya. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, tapi Dia mengosongkan dirinya menjadi manusia. Jadi itu contoh yang Tuhan berikan. Jadi dengan cara apakah suami mengasihi istri? Dengan cara melepaskan egonya. Ya, dan proses belajar ini akan terus berlangsung sampai kita meninggal dunia, ya. Tepat sekali. Ya, terima kasih Bapak untuk perbincangan kali ini, dan saya percaya ini sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Para pendengar yang kami hormati dan kami kasihi, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang belajar untuk mengasihi. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan